Komentar menohok Coach Justin. Indonesia tak layak lolos Piala Dunia jika Erick Thohir sindir balik negara-negara yang ejek naturalisasi timnas. Tom Haye free transfer ke Liga 1 Indonesia. Coach Justin ucap Indonesia tak layak ke Piala Dunia jika tak bisa penuhi satu ini. Timnas Indonesia sedang berada di ujung tanduk. 2 laga tersisa di bulan Juni akan menjadi penentu nasib Garuda untuk bisa terus melaju ke Piala Dunia 2026. Pada tanggal 5 Juni mendatang, Indonesia akan menghadapi China, lalu ditutup dengan laga berat kontra Jepang pada tanggal 10 Juni. Saat ini, skuad asuhan Patrick Kluivert masih duduk di posisi keempat grup C, dengan koleksi 9 poin. Masih unggul 3 poin dari Bahrain dan China yang ada di posisi kelima dan keenam. Namun, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia sangat kecil, karena Australia sudah unggul 4 poin. Satu-satunya jalan adalah mengamankan posisi 4 besar untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi. Dan untuk itu, menang lawan China adalah harga mati. Hal ini disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola, Coach Justin. Dalam program Nusantara TV, Coach Justin dengan tegas menyebut bahwa jika timnas Indonesia gagal mengalahkan China, maka tim ini belum pantas tampil di ajang sekelas Piala Dunia. Kalau kita gak bisa menang lawan China, artinya memang secara kualitas kita gak layak lolos. Sesimpel itu, ujar Coach Justin. Coach Justin menambahkan, secara statistik dan materi pemain, peluang Indonesia untuk menang atas China berada di angka 70%. Ia optimis skuad Garuda bisa meraih poin penuh, terlebih karena China kini berada di posisi juru kunci grup C. Kalau China bagus, mereka gak bakal ada di peringkat bawah, tambah Coach Justin sambil tertawa bersama host acara. Meski begitu, laga nanti dipastikan tidak akan mudah. China terbukti bisa memberi kejutan, seperti saat menang 2-1 atas Indonesia di pertemuan pertama. Pelatih Branko Ivankovic kemungkinan besar akan menerapkan strategi bertahan total dan menyerang balik dengan cepat, skema yang pernah menyakiti Garuda sebelumnya. Kini, semua harapan tertumpu pada laga hidup mati melawan China. Jika ingin menjaga mimpi tampil di Piala Dunia, timnas Indonesia wajib menang. Erick Thohir sindir halus China soal naturalisasi. Pemain kita masih berdarah Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara soal langkah timnas China yang membawa 3 pemain naturalisasi saat bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, tanggal 5 Juni mendatang. Tim asuhan Branko Ivankovic memang tengah berjuang keras. Mereka wajib menang di 2 laga tersisa untuk mengamankan tiket ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi memperkuat skuad, China pun memanggil 3 pemain naturalisasi, Serginho, Jiang Guangtai, Tyas Browning, dan Yang Mingyang. Serginho, striker milik Beijing Guoan, sudah resmi membela timnas China sejak 2025 dan mencatat debut internasionalnya saat melawan Australia. Sementara Jiang Guangtai dan Yang Mingyang diketahui punya darah keturunan China, Jiang dari kakeknya, sedangkan Yang dari garis ayah ibunya. Menanggapi hal itu, Erick Thohir tak mempermasalahkan. Menurutnya, naturalisasi adalah hal yang lumrah dalam dunia sepak bola modern dan diperbolehkan oleh FIFA. Enggak apa-apa, selama itu sesuai aturan FIFA, ya silakan, itu hal yang lumrah, ujar Erick di Bali usai undian Piala AFF U23. Namun, Erick juga menyentil sindiran-sindiran dari negara lain yang selama ini kerap mencibir kebijakan naturalisasi Indonesia. Ia menegaskan, pemain naturalisasi Indonesia masih memiliki darah asli Indonesia, dan itu yang membuat PSSI bangga. Yang kita harus banggakan, pemain naturalisasi Indonesia itu masih berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang malah menaturalisasi pemain tanpa ada darah dari negara mereka. Jadi mestinya mereka yang malu, tegas Erick. Ia pun menutup pernyataannya dengan sindiran halus. Kalau negara lain membahas soal Indonesia,
Ya biarkan saja. Yang penting kita tahu, pemain kita punya darah Indonesia. Itu yang harus kita banggakan. Ya nggak apa-apa, karena memang kan selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka. Nah, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain mengenai Indonesia, biarkan aja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita gitu, ya kan? Bursa transfer panas. Tom Haye dikabarkan segera gabung klub Liga 1. Bursa transfer Liga 1 musim tahun 2025 sampai tahun 2026 mulai memanas. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Tom Haye, gelandang naturalisasi timnas Indonesia yang sebelumnya bermain untuk Almere City di Eredivisie Belanda. Kabar mengejutkan datang dari akun Instagram @serdadumerahputih_1945 yang menyebut bahwa pemain 29 tahun ini sedang dalam proses negosiasi dengan salah satu klub Liga 1. Menurut data dari Transfermarkt, kontrak Tom Haye bersama Almere City resmi berakhir di penghujung musim 2024/2025. Itu artinya, Haye kini berstatus bebas transfer, meski memiliki nilai pasar fantastis, yakni sekitar 26 miliar rupiah. Status bebas transfer ini membuka peluang besar bagi klub-klub Indonesia untuk memboyongnya tanpa biaya transfer. Lalu, siapa saja kandidat klub Liga 1 yang disebut-sebut siap mendatangkan Haye? Berikut daftarnya. 1. Bali United. Peluang terbesar. Bali United disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Rekam jejak klub ini dalam merekrut pemain top seperti Stefano Lillipali dan Irfan Bahdim jadi modal besar. Menariknya, pelatih baru Bali United, Johnny Jansen, berasal dari Belanda dan pernah 2 kali berhadapan langsung dengan Tom Haye di Eredivisie. Faktor ini bisa menjadi daya tarik tersendiri agar Haye berseragam Serdadu Tridatu musim depan. 2. Dewa United. Klub ambisius dengan daya tarik Asia, Dewa United juga jadi kandidat serius. Klub asal Banten ini dikenal sebagai tim Sultan, dengan reputasi mendatangkan pemain asing bintang, seperti Hugo Jaja Gomez dan Alexis Mesidoro. Musim depan, Dewa United juga akan tampil di AFC Challenge League, kompetisi kasta ketiga Asia. Tampil di level Asia bisa jadi godaan besar bagi pemain sekelas Tom Haye. 3. Persib Bandung. Gantikan Tirone dan Ciro. Persib Bandung disebut-sebut akan berburu gelandang baru menyusul kepergian Tirone Del Pino dan Ciro Alves. Tom Haye bisa menjadi solusi ideal, karena tak mengisi slot pemain asing dan punya kualitas Eropa yang mumpuni.